Baik, kemudian jelas kalau itu jelas saja lah. Kalau ada perempuan haid, misalnya nih Ibrahim, ada perempuan dia berpuasa dari waktu subuh, sudah berniat sebelum subuh berpuasa, 5 menit lagi azan maghrib haid. 5 menit lagi azan, maka hari yang dia keluar darah itu dianggap puasanya tidak sah. Maka hari itu batal puasanya. Meskipun 5 menit lagi azan. 4 menit lagi azan keluar darah, batal puasanya. Dan hari yang dia haid itu wajib diqadha ketika sudah bersih di luar Ramadan. Ketika bersih, berapa hari perempuan haid? 5 hari, maka 5 hari itunya mesti ganti. Nah, ada sedikit masalah yang saya diperhatikan di dalam masalah haid perempuan. Kalau perempuan itu terbiasa misalnya haidnya kan seperti yang ikam tadi, perhatikan baik-baik lah biar kita kada masuk pembahasan berikutnya. Ketiga ini kan masalah junun walau lahdoh, kan habis kita bahas. Begini, di dalam mazhab Imam Syafi'i haid itu minimal berapa lama? Di dalam mazhab Imam Syafi'i haid itu minimal 1 kali 24 jam. Kalau nipas kada masalah walau lahdoh. Ini maksudnya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Itu batas minimal. Kalau orang keluar darah cuma 5 menit Ansari, itu kan haid namanya. Karena darah itu minimal keluarnya haid itu 1 hari 1 malam. Jelas adalah. Nah, keseringan orang haid ada yang bisa 5 hari, ada yang 7, ada tergantung setiap perempuan berbeda. Ada yang 7 hari normal sekitar itu, kalau kan 7, 8, 7 sekitar itulah. Ada yang 10 hari, 10, 11 sekitar itu. Nah, kalau kita katakan haid paling lama berapa lama tadi? 15 hari. Jadi jenjang paling lama antar satu haid sampai selesainya darah adalah 15 hari 15 malam. Tidak lebih dari itu. Paham lah? Darah hanya dari hari pertama sampai hari ke-15, 15. Bila lebih dari itu ulama katakan termasuk penyakit dalam mazhab Imam Syafi'i. Paham kira-kira tadi? Jadi darah itu 1 sampai 15 hari, selama 15 hari 15 malam itu paling lama keluar darah haid. Adapun paling cepat jarak antara satu haid ke haid yang lain berapa? Ujar nama aqallut tuhur. Kalau perempuan nih haid dari hari terakhir haid menuju haid yang baru itu berapa minimal? Sehingga kita bisa katakan bahwa yang kedua itu adalah darah haid. Misalnya perempuan keluar darah, paham lah Ansari? Ini perempuan keluar darah bulan ini. Lalu ada tanggal di mana darah itu stop. Berarti kita anggap suci kan? Nah, lalu kita tarik lagi Ansari. Sehingga di hari kesekian keluar lagi darah. Maka kita akan mengatakan darah yang keluar yang baru ini haid, batasnya berapa hari dari darah yang lama. Paham maksudnya lah? Kan ada darah di hari kesekian, darah yang kedua. Nah, darah kedua ini bisa kita katakan haid apabila jaraknya dari darah pertama itu adalah minimal 15 hari. Bila dari sejak darah ini berhenti lalu tarik 8 hari kemudian, ini loh sudah haid orang misalnya 15 hari sudah haid. Setelah haid selama 15 hari, tiba-tiba 7 hari kemudian keluar lagi darah, maka darah yang datang sebelum 15 hari itu ulama katakan darah penyakit namanya. Karena mestinya jarak berhentinya darah haid di bulan A menuju darah baru di bulan B, mestinya jaraknya itu minimal 15 hari. Karena sebagian ulama katakan rumusnya itu adalah biasanya masa 1 bulan dikurang masa haid. Biasanya begitu Ansari. Kalau perempuan itu biasanya haidnya misalnya selama 10 hari, misal biasanya Ansari sejak dia keluar darah terakhir tarik 20 hari ini haid lagi. Biasanya kayak itu kalau normal. Kalau orang darah haidnya normal ya begitu. Berarti kalau orang tuh darah haidnya selama 7 hari berarti kan ada 23 hari jarak antar haidnya. Karena 1 bulan dikurang masa haid. Kalau haidnya 5 hari, biasanya jarak antar haid ke haid yang lain itu 25 hari. Kalau haidnya biasanya 7 hari, berarti jarak antar akhir haid dengan haid yang baru berapa?
23 hari. Kalau haidnya misalnya 4 hari, berarti jarak air haid, akhir haid ke haid yang baru berapa? 26. Pokoknya 1 bulan dikurang masa keseringannya begitu. Paham itu Ansari? Nah berarti karena paling lama haid berapa hari tadi? Karena paling lama haid dalam mazhab Syafi'i ada 15 hari, maka kita katakan bila orang haid benar-benar 15 hari, berarti paling cepat dia akan haid kembali adalah 15 hari. Karena 1 bulan dikurang 15. Berarti 15 hari dulu baru ini bisa keluar darah lagi haid. Kita anggap itu haid. Kalaupun ternyata darahnya keluar 5 hari setelah terhenti, maka darah yang keluar 5 hari setelah terhenti itu kadang kita anggap darah haid. Karena dia datang sebelum masa yang seharusnya datang. Bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang yang aku ingin bahas adalah, tolong dipahami baik-baik. Jauh banget kita bahas masalah bab haid. Tapi Ansari, beginilah maksudku. Kita kada ada tabel lah, tapi kamu bayangkan bitasawur aja. Kamu bayangkan dengan imajinasi kamu aja. Sekarang begini, kita katakan tadi haid berapa lama? Nah, 15 hari itu Ibrahim tidak harus selalu bersambung. Ingat itulah. Cuma memang kebiasaan bebinian, aku sering tanyakan kepada perempuan itu biasanya kalau dalam beberapa jam inya merasa sudah darah tidak ada lagi keluarnya mandi. Bapaknya belawalawas kada mandi, darah kada ada. Cekam tanya bebinian, nya hari pertama ada darah, misalnya katakan misal tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan darah selalu keluar, 4 Ramadan keluar, hari kelima Ramadan di malam kelima sekitar orang sholat tarawih darahnya kada lagi keluar. Ini nah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat darah keluar. Kan kada mungkin puasa kalau. Tapi malam kelima tiba-tiba darahnya berhenti. Dilihat kada lagi darahnya. Biasanya bebinian nih esok bakal puasa kada Ansari? Bakal puasa karena darahnya tidak keluar padahal. Maka di malam kelima itu mandi. Pahami kamu Ansari? Jadi di waktu subuhnya sholat, waktu juhurnya sholat, waktu hari kelimanya puasa, hari ke-6 puasa, ke-7 puasa, ke-8. Kenapa puasa? Karena tidak ada darah. Paham lah ini? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat tidak puasa karena ada darah. Hari kelima, ke-6, ke-7, ke-8 tidak puasa karena puasa. Kuulang sekali lagi, maaf, kuulang. Tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan perempuan keluar darah. Otomatis puasa kada? Kada, karena keluar darah. Malam kelima darah berhenti. Malam kelima darah berhenti. Otomatis kalau darah berhenti mandilah. Mandi, berarti hari kelima karena dia sudah mandi puasalah. Hari kelima puasa, ke-6 puasa, ke-7 puasa, ke-8 puasa, ke-9 keluar darah. Paham Ansari? Kuulang sekali lagi. Kuulang sekali lagi, paham baik-baik. Hari pertama perempuan keluar darah. Hari kedua keluar darah. Hari ketiga keluar darah. Hari keempat keluar darah. Malam kelima Ramadan darah berhenti. Nah, otomatis bebinian kalau kada ada darahnya mandi. Maka hari kelima dia puasa karena tidak ada darah. Dia sholat subuh, dia sholat duhur, dia sholat asar. Hari ke-6 sholat dan puasa. Hari ke-7 sholat dan puasa. Hari ke-8 sholat puasa. Sampai 8 hari berarti 4 hari tidak puasa, 4 hari puasa. Karena 4 hari keluar darah, 4 hari tidak keluar. Begitu masuk malam ke-9 ternyata darah keluar lagi. Malam ke-9 darah keluar. Hari ke-9 darah keluar. Hari ke-10 darah keluar. Begitu malam tanggal 11 baru darah benar-benar berhenti sampai 2 minggu. Sampai 3 minggu. Di malam ke-11 baru ternyata darah itu benar-benar berhenti. Apa yang harus dilakukan Ansari? Maka kita menganggap perempuan itu dari hari pertama sampai hari ke-10 itu hukumnya haid. Jadi puasa yang dia lakukan itu wajib diqadha yang 4 hari itu. Paham lah? Jadi yang 4 hari puasa itu tetap dianggap kada puasa. Meskipun tidak ada darah keluar, tetapi secara hukumnya tetap hukum haid.
Kenapa? Karena dari jarak darah keluar pertama hari pertama dengan jarak yang keluar hari ke-10 itu masih dalam rentang waktu 15 hari. Karena apabila darah keluar dalam rentang 15 hari itu Anusari, maka itu tetap kita bisa katakan haid. Karena kita katakan tadi jarak paling lama haid adalah dari hari ke-1 sampai hari ke-15. Itu jarak orang haid paling lama. Berarti masih dalam 10 hari itu masih memungkinkan, ini sebenarnya masih dalam fase haid. Cuma ada ketidaknormalan di dalam dirinya sehingga darah itu keluar tidak dengan teratur. Jadi begini maksudku Ansari, kalau hari pertama, hari kedua keluar darah, lalu hari ketiga tidak ada darah, hari keempat tidak ada darah, kelima, keenam, ketujuh ada darah, maka hari yang tidak ada darah tetap dihukumkan haid. Selama dia masih dalam batas waktu yang bisa disebut haid. Sedangkan kita katakan tadi orang itu boleh saja haid selama 15 hari, apalagi cuma 10. Nah, jadi meskipun perempuan itu puasa hari ke-5, hari ke-6, ke-7, ke-8, hari ke-9, ke-10 keluar lagi darah, maka selama 10 hari itu pukul rata inya wajib qadha, maka dianggap puasanya selama 4 hari itu dianggap kayak kada puasa. Karena pada dasarnya dia lakukan puasa itu ketika dia dihukumkan masih haid. Itu menurut mazhab kita Syafi'i. Tapi nanti di mazhab lain ada yang katakan, ada yang simple loh sebenarnya. Ulama berbeda pendapat memang. Tetapi Habib Ahmad bin Hasan katakan, ada memang di antara ulama yang mengatakan, di antaranya Habib Ahmad bin Hasan dalam Tazkirun Nas beliau riwayatkan, ada sementara ulama yang katakan pokoknya hukum haid itu simple, bila ada darah haid kada ada suci. Ada repot. Jadi maksudnya Ansari, maksud mereka bila hari ini ikam ada darah, hari ini jangan puasa, ikam haid. Tapi isuk kada ada darah, isuk puasa. Kira 3 hari kemudian keluar darah lagi, jangan puasa. Bila kada darah puasa, dan begitu seterusnya. Pokoknya hukumnya bila ada darah inya haid, bila kada darah kada haid. Ada ulama yang simpel itu. Habib Ahmad bin Hasan sebutkan dalam Tazkirun. Cuma di dalam mazhab Syafi'i begitu hukumnya setelah diteliti oleh Imam Syafi'i. Ulama Imam Syafi'i meneliti bujur-bujur, dan Imam Syafi'i bahkan dikatakan benar-benar bertanya. Imam Syafi'i tanyakan kepada perempuan tentang haid-haid mereka. Makanya sampai dalam mazhab Syafi'i itu diketahui darah-darahnya. Bila darah kuat tuh ini warnanya. Bila darah sudah hendak berhenti ini warnanya. Ada pembahasan khusus masalah haid. Tapi karena ada istilah orang yang berpenyakit tuh ada kena. Ada orang yang mu'tadah mutahayyirah dan seterusnya, kan ada pembahasan itu khusus di bab haid. Tapi secara umum dulu Ansarilah, jarak antar satu haid dari pertama haid sampai akhir itu paling mentok paling lama 15 hari. Bila dia keluar darah selama 18 hari, maka 3 hari itu dihukumkan sebagai darah penyakit. Secara umum begitu. Tapi karena kita akan bicara pembahasan lain, kayak apa kalau misalkan orang ini orang yang memiliki penyakit. Nah itu tuh kan pembahasan kita masuk lagi pembahasan lebih dalam. Tapi secara umum dulu selama 15 hari kita anggap paling panjang masa haid. Jadi kalau dia 15 hari keluar darah, maka tetap kita begitu masuk hari ke-16 sudah disumbat aja, dibasuh, kemudian disumbat, kemudian laksanakan sholat di hari ke-16. Karena dihukumkan sudah tidak lagi haid meskipun darah keluar. Karena yang lebih dari 15 hari itu ulama anggap sebagai darah penyakit. Paham itulah. Nah begitu juga darah yang keluar hanya 2 jam. 2 jam deras, tapi hanya 2 jam keluar. Haid lah itu. Itu kan haid. Itu ulama katakan darah. Karena minimal masa haid itu adalah 1 kali 24 jam. 1 hari 1 malam. Bila selama 1 hari 1 malam itu kadanya harus keluar terus, kada juga bang. Darah itu ada selama 2, itu minimal. Tapi kebanyakan sih orang haid bisa 5, bisa 7, bisa 10 hari dan seterusnya. Ya, ada yang berbinian itu kadang 4 hari, 5 hari haid. Paham saudara? Nah jadi yang ku maksud dengan itu aqallul haid, kemudian aksarul haid, kemudian aqallut tuhur tadi pahami sekali lagi, yang dimaksud dengan aqallut tuhur adalah jarak yang memungkinkan dari satu haid menuju haid baru. Jadi bebinian kadisinya mengada-ngada, ikam bisa ketahui kalau orang itu mengada-ngada atau kada, karena bila dia haid paling lama berapa hari tadi? 15. Kita katakan tadi masa suci rumusnya kayak apa? Rumus menghitung masa suci 1 bulan kurang masa haid. Biasanya kalau normal begitu. Kalau haidnya 7 hari atau 6 hari, berarti sucinya sekitar 24 hari, kurang lebih sekitar itu. Kalaupun sedikit kada terlalu jauh selisihnya.
Nah, kalau misalnya dia haid selama 5 hari, berarti 25 hari kenanya bersih. Nah, karena paling lama haid 15 hari, otomatis 1 bulan kurang 15 berapa? Nah, kalau perempuan ini mengaku darahnya keluar terus, berarti 15 hari kita anggap haid. Berarti kalau dia sudah kita hitung dari tanggal 1 Ramadan sampai 15 Ramadan keluar haid, berarti paling cepat kira tanggal 1 Syawal barunya haid lagi. Karena jarak antara darah terakhir dengan darah baru yang disebut haid baru itu harus minimal 15 hari lah. Kalau dia kurang dari 15 hari, berarti itu bukan darah haid. Kalau lebih kada masalah dari 15 hari, jaraknya jarak darahnya 17 hari selisih ya kada masalah, lebih dari 15 hari kada ada masalah. Yang penting minimal 15 hari. Tapi kalau telat ya kada masalah dengan telat. Wallahu a'lam bishawab. Karena insyaallah ia baru 2 berarti lagi. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah murtad, yang kedua adalah haid, nifas dan melahirkan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan di antara yang membatalkan puasa itu adalah dukhulu dakhilin wa khuruju kharijin bitta'ammud. Idza kana muta'addiya. Artinya dengan sebab masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka yang tabi'i min manfadin maftuh atau keluarnya sesuatu dengan sengaja. Kecuali air kencing dan kotoran yang di belakang atau hingus. Maksudnya itu nang kayak muntah, tapi kan masalah muntah pun ulama berbeda-pendapat lah. Masalah muntah nang disengaja. Kalau yang kada sengaja muntah ya kada masalah. Ikam misalnya naik mobil mabuk muntah, itu karena kita akan bahas setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini ditanyakan masalah tadi. Hah? Cukup.